Pernyataan tentang Pulau Kalimantan dan suku Timor atau suku Dawan yang ada di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Halo teman-teman, salam jumpa kembali di Nuska Channel. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini sehingga sudah memasuki 1000 subscriber pertama. Terima kasih atas dukungannya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyampaian dan pernyataan tentang Pulau Kalimantan dan suku Timor atau suku Dawan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Di salah satu video saya sudah mengutarakan pernyataan saya tentang Pulau Kalimantan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengutarakannya lagi karena saya akan memberikan penyampaian dan pernyataan tentang suku Dawan atau suku Timur yang ada di Nusa Tenggara Timur, karena kedua pernyataan ini saling berhubungan atau saling keterkaitan. Teman-teman, untuk mengeluarkan suatu pernyataan atau suatu perkataan yang besar seperti yang akan saya sampaikan ini bukan sesuatu yang mudah, karena pertanggungjawabannya itu besar, terutama kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Saya berusaha menutupi pernyataan-pernyataan saya ini karena sudah sejak tahun 2014 mulai saya giat menulis buku karena kekuatan keajaiban yang saya miliki. Saya sudah mengetahui tentang pernyataan ini. Saya berusaha menutupi pernyataan-pernyataan ini. Saya berpikir saat itu bahwa pernyataan-pernyataan ini hanya boleh saya ungkapkan melalui tulisan. Saya tidak mau memang berbicara melalui video saat itu. Awal saya membuat channel ini, saya tidak berniat sama sekali untuk memposting tentang kemampuan secara rohani yang saya miliki. Awal saya membuat channel saya ini tujuannya hanya untuk mengupload tentang kegiatan saya sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, saya diberikan pemahaman oleh Tuhan bahwa kenapa kamu tidak menyampaikan apa yang kamu ketahui secara rohani. Sampaikanlah sesuatu yang kamu ketahui, yang kiranya apa yang kamu sampaikan itu bisa membawa dampak yang positif untuk kehidupan orang lain. Teman-teman, pernyataan saya tentang Pulau Kalimantan dan suku Dawan atau suku Timor yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah pernyataan secara Kristen. Walaupun pernyataan saya ini adalah pernyataan secara rohani Kristen, namun pernyataan saya ini tidak tertulis di dalam Alkitab. Jadi pernyataan saya ini adalah berdasarkan pernyataan secara pribadi dari saya sendiri, pernyataan secara spiritual kekuatan gaib Allah, pernyataan secara Roh Kudus Allah yang berkata-kata di dalam diri saya, yang memberikan saya kemampuan, yang memberikan saya pengetahuan, yang memberikan saya pemahaman, yang memberikan saya keberanian untuk menyampaikan pesan-pesan rohani ini. Teman-teman, silahkan boleh dipercaya dan boleh tidak dipercaya.
Tugas saya hanyalah untuk menyampaikan, dan kiranya apa yang akan saya sampaikan bisa membawa dampak yang positif tentang sikap dan perilaku kita, bahwa jika sesuatu keputusan yang besar mulai dinyatakan, mungkin ada maksud Tuhan di balik semua itu. Ada rencana Tuhan yang tidak diketahui oleh kita. Kita hanya bisa berdoa dan selalu menyembah hanya kepada Tuhan yang kita sembah. Pernyataan istimewa tentang Pulau Kalimantan adalah: Pulau Kalimantan adalah pusat kekuatan alam dunia atau pusat kekuatan bumi, dan Kalimantan adalah pusat keseimbangan bumi. Dan juga Pulau Kalimantan akan menjadi pusat peradaban manusia modern di masa depan. Saya ulangi sekali lagi, Pulau Kalimantan adalah pusat kekuatan alam dunia atau pusat kekuatan bumi, dan Kalimantan adalah pusat keseimbangan bumi. Dan Kalimantan akan menjadi pusat peradaban manusia modern di masa depan. Pernyataan saya tentang Pulau Kalimantan adalah seluruh Pulau Kalimantan, bukan hanya Indonesia. Karena sebut Pulau Kalimantan berarti satu pulau yang dikelilingi oleh lautan. Jadi di dalamnya termasuk beberapa negara tetangga, Malaysia dan Brunei Darussalam. Ini adalah pernyataan secara rohani Kristen, dan pernyataan ini adalah pernyataan berdasarkan spiritual, kekuatan gaib Allah yang berkata-kata di dalam diri saya. Pernyataan istimewa tentang suku Dawan atau suku Timor yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan pernyataan saya ini khusus untuk suku Dawan yang berada di dua daerah atau dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Kabupaten Timur Tengah Utara dan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kabupaten Timur Tengah Utara yang ibu kotanya di Keva Menanu, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan yang ibu kotanya di Soe. Kedua daerah ini menjadi perhatian Tuhan, menjadi perhatian Allah, karena suku Dawan menjadi prioritas utama Allah di dalam memberikan kemampuan karunia Roh Kudus kepada orang-orang pilihannya. Memang kekuatan karunia Roh Kudus ini bisa terjadi kepada siapa saja yang beragama Kristen. Namun pusat kekuatan karunia Roh Kudus akan berpusat di Timur Tengah Selatan dan di Timur Tengah Utara. Yang sudah saya buktikan sendiri adalah di Timur Tengah Selatan, di Soe, tempat kelahiran saya, bahwa di Timur Tengah Selatan banyak sekali terjadi mujizat keajaiban, seperti kisah-kisah yang pernah atau sudah tertuliskan di dalam Alkitab. Kisah-kisah seperti Yesus mengubah air menjadi anggur yang tertulis di Alkitab juga sudah pernah terjadi atau sudah pernah dilakukan oleh orang berkarunia yang ada di Timur Tengah Selatan atau yang beribu kota di Soe. Dan kejadian mujizat air dapat dirubah menjadi anggur ini terjadi di beberapa tempat di Soe, di Timur Tengah Selatan, dan itu benar-benar sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa, karena memang suku ini sudah menjadi pilihan Allah. Dan kedua kota
di tempat yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu di kota Kepha Menanu dan kota Soe, adalah pusat peradaban kekuatan karunia Roh Kudus di masa depan. Yang saya melihat paling banyak melihat saat ini di kota kelahiran saya, yaitu di Soe. Banyak sekali saya menyaksikan mujizat, banyak juga kesaksian yang ada di YouTube. Lalu tentang di Kepha Menanu saya belum begitu mengetahui. Awalnya saya berniat hanya ingin menuliskan tentang Timur Tengah Selatan karena saya sudah menyaksikan sendiri. Namun Roh Allah, Roh Kudus yang berkata-kata di dalam diri saya menyampaikan bahwa bukan hanya di Timur Tengah Selatan, karena kuasa Roh Kudus Allah akan sampai ke Timur Tengah Utara. Jadi teman-teman, jika saat ini sudah ada pertanda-pertanda mujizat di wilayah bagian Timur Tengah Utara, wilayah bagian dari Kepha Menanu, silahkan teman-teman bisa menjadikannya sebagai suatu kesaksian dalam perkembangan kehidupan saat ini dan di yang akan datang. Kedua kota ini, Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan, akan menjadi pusat peradaban kekuatan karunia Roh Kudus. Jadi akan banyak hamba-hamba Tuhan, akan banyak orang-orang akan mendapatkan kekuatan karunia Roh Kudus, terutama yang bersuku asli suku Dawan atau suku Timur asli. Tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang berasal dari suku lain, karena selain sukunya diperhatikan, kedua tempat ini pun diperhatikan Allah. Bukan berarti saya menyampaikan bahwa hanya suku Dawan dan kedua kota ini akan mendapatkan kekuatan karunia Roh Kudus yang besar-besaran. Namun di tempat lain pun pasti ada. Namun kedua kota ini akan menjadi pusat peradaban tentang kekuatan karunia Roh Kudus, karena banyak sudah bukti keajaiban yang terjadi, terutama di Soe, di Timur Tengah Selatan, tentang air yang berubah menjadi anggur, tentang ada juga penulis buku nubuat yang dari Soe, dan ada juga pertanda-pertanda mujizat kesembuhan dan berbagai mujizat-mujizat lain yang sudah diberikan kesaksian oleh orang-orang yang sudah mengalaminya. Saya di sini hanya bertugas sebagai penyampai bahwa kedua daerah tersebut, yaitu Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan, bakal menjadi pusat kota suci agama Kristen yang kedua setelah kota kelahiran Yesus, karena di kedua tempat ini akan bermunculan ratusan bahkan ribuan hamba-hamba Tuhan, orang-orang berkarunia Roh Kudus dengan beragam kemampuannya. Saat ini memang sudah ada, namun kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi, karena sesuai dengan pernyataan Roh Allah yang sudah dinyatakan kepada saya. Dan kebetulan saya juga seorang asli kelahiran dari Timur Tengah Selatan. Kiranya pernyataan-pernyataan saya ini bisa memberikan dampak yang positif kepada teman-teman yang beragama Kristen, bahwa saat ini jika kita punya kesalahan-kesalahan, jika kita punya dendam, jika kita punya keinginan-keinginan yang jahat, maka kita sebaiknya merubah semuanya itu menjadi sesuatu keinginan yang lebih baik. Jadi jangan kita membiarkan keinginan jahat lebih mengawasi kehidupan kita. Terima kasih teman-teman.
Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi teman-teman, Kalimantan punya keistimewaan tentang pusat kekuatan alam dunia atau pusat kekuatan bumi, dan juga pusat keseimbangan bumi. Dan juga Kalimantan akan menjadi pusat peradaban manusia modern di masa depan. Sedangkan suku Timur atau suku Dawan punya kelebihan dalam hal memiliki kemampuan berkarunia, karunia Roh Kudus. Jadi keduanya saling keterkaitan, karena Kalimantan tentang daratan yang akan dipijak oleh manusia, sedangkan tentang suku Dawan atau suku Timur tentang sumber daya manusia. Jadi keduanya ini ada keterkaitan secara rohani dan secara spiritual, kekuatan gaib alam. Dan juga teman-teman, silakan teman-teman membuka di kolom deskripsi, karena di situ saya akan menaruh link beberapa kesaksian mujizat yang pernah terjadi di Timor Tengah Selatan, tentang mujizat air berubah menjadi anggur, dan juga kesaksian tentang seorang penulis buku nubuat yang berasal dari Soe, Timor Tengah Selatan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.